Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, Otsus. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan.
Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum melangkah ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang tidak saya duga. Sebenarnya kami mau datang ternyata ada sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya ingin semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong dan saya sering ke Sorong. Seperti ini dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, Ya, keberhasilan diselesaikan. Ya. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Yang belum kita programkan. Oke. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami. Berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak.
Ya, ini namanya siapa? Epo, Epo. Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tamge, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara,
Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, Otsus. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum melangkah ke
tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal mati darahnya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya sering ke Sorong. Seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong seperti ini, ya, keberhasilan yang diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Siap. Yang belum kita programkan. Oke. Mundur kan? Mundur. Oh ya. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami. Berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya.
Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeiko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeiko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeiko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeiko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tamge, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Ya. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo.
Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, Otsus. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat.
Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya, saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong seperti ini, bagaimana? Ya, untuk perhatian yang diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Siap. Yang belum kita programkan. Oke. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut.
Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeiko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeiko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeiko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeiko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tamge, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya.
Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, Otsus. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Lewat.
inilah yang tidak saya duga. Sebenarnya kami tadi mau datang sekedar untuk silaturahmi. Ternyata ada sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal mati darahnya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah pemilu selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya sekali lagi ke Sorong. Seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong seperti ini, bagaimana? Ya, untuk perhatian diselesaikan. Ya. Rudi, saya datang ke sini tidak perlu tenda. Siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Siap. Yang belum kita programkan. Oke. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur
kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imiko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imiko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imiko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, Otsus. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau UNCEN di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa UNCEN itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di UNCEN pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH UNCEN, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM UNCEN menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. yang tidak saya duga. Sebenarnya kami tadi mau datang ke dalam bersilaturahmi. Ternyata ada sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah.
akan disampaikan soal mati dalamnya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan yang jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya ingin semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepingin sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong seperti ini, bagaimana? Ya, untuk perhatian diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Yang belum kita programkan. Oke. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok.
Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imiko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Ya. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong,
Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau UNCAN di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa UNCAN itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di UNCAN pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH UNCAN Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM UNCAN menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, soal tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai.
Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya sekali lagi ke Sorong. Daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, bagaimana? Ya, keberhasilan diselesaikan. Rudi, saya datang ke sini tidak perlu tenda. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Yang belum kita programkan. Oke. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong,
di bandara, beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imiko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imiko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imiko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat, karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo.
Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek yang sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya ingin semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepingin sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya sering ke Sorong seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di Kota Sorong
Ya, butuh perhatian untuk diselesaikan. Ya. Rudi, saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeco yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeco yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Yang namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeco yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeco di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeco di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi
aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat IMECO yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus.
Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal masalahnya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Ya, kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya selalu ke Sorong daerah-daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, ya, untuk perhatian diselesaikan. Ya. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah.
Oh, mundur kan? Mundur. Oh ya. Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami. Berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, Gendong, Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tamih, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong dan saya sekali lagi ke Sorong. Seperti ini dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, ya, keberhasilan diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, soal tempat tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ini, ya, perhatian yang diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Oh ya, Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Ya, kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong dan saya sekarang ke Sorong daerah-daerah seperti ini dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ini, ya, perhatian yang diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya. Mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Sulaiman Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tamih, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya ingin semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepingin sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di Kota Sorong ya, perlu perhatian dan bisa diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar. Mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Bro, mundur kan? Oh iya, mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeco yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeco yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Yang namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeco yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeco di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeco di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Mayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeco yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Ya, kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, ya, untuk perhatian diselesaikan. Ya. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya ingin semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepingin sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya sekali lagi ke Sorong. Seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, ya, perhatian diselesaikan. Ya. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ini, ya, perhatiannya diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Oh ya, Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeco yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeco yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, itu namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeco yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeco di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeco di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeco yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Ya. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah-daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ini, ya, perhatian diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Sulaiman Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tamih, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek yang sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Ya, kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di Kota Sorong ya, perlu perhatian yang sudah diselesaikan. Ya. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar. Mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Bro, mundur kan? Oh iya, mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeco yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeco yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeco yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeco di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeco di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Mayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeco yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tamih, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya sering ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di Kota Sorong ya, untuk perhatian yang diselesaikan. Ya. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, soal tempat tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, ya, keperhatian diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Oh ya, Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeco yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeco yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, itu namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeco yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeco di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeco di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeco yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Ya. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan sama tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ya, perhatian yang diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya. Mundur. Oh ya.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, Gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tamih, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, sama tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah-daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ini, ya, perhatian yang diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Oh ya, Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, Gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Sulaiman Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah ini selesai. Ya saya sebenarnya ingin semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepingin sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota tersebut, ya, perlu perhatian dan diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar, mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah.
karirnya. Bro, mundur kan? Mundur. Oh ya, Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeco yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siapkan bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeco yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, Gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Yang namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeco yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeco di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeco di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Mayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeco yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi
pemerintah. Ucapnya seperti begitu. Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami, untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan, baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis, untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah, karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan sama tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong dan saya setelah ke Sorong seperti ini dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota seperti ini, ya, keberhasilan diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Siap. Yang belum kita programkan. Oke. Mundur kan?
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeco yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeco yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, ini namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeco yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Mansinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeco di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeco di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeco yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, soal rumah tidak layak huni, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan jangka pendek sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya sering ke Sorong daerah seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ini, ya, keperhatiannya diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Mundur kan? Oh iya, mundur.
Oh ya, Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar selesai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan, sama tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manokwari, hari ini ke Sorong, dan saya setelah ke Sorong seperti ini, dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota Sorong ini, ya, perhatian diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar mana yang bisa kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah. Mundur kan? Oh iya. Mundur. Oh ya.
Bersyukur karena hari ini Bapak calon presiden bisa ada bersama-sama dengan kami, berarti kami suku besar Imeko yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten. Inilah calon presiden kami dan inilah presiden kami. Dan kami siap bahwa Bapak yang akan merubah. Bapak yang akan merubah suku besar Imeko yang ada di kota dan Kabupaten Sorong. Ini pesan moral. Terima kasih sudah dituliskan semuanya. Baik, saya terima dengan baik, Pak. Mudah-mudahan amanah ini bisa seperti ini. Ini kalau perbaikan rumah seperti ini kira-kira butuh biaya berapa? Ini di tukang kayu. Oh, di tukang kayu. Oke, nanti coba kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kalau bisa, gendong Pak. Ya, itu namanya siapa? Epo. Epo, udah sekolah kan? Sudah TK. Kamu kelas berapa? Kelas 2. Oke, namanya siapa? Inaya. Inaya. Inaya, bagus sekali namanya. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Bos. Ya. Pemirsa, calon Presiden Capres Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat Kokoda di kilometer 8 Kota Sorong pada Senin 20 November 2023 kemarin. Sesampainya di Kompleks Kokoda, Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mendengar cerita mengenai masyarakat di lokasi tersebut. Masyarakat di Kompleks Kokoda, khususnya warga Imeko yang tinggal di sana, menyampaikan bahwa wilayah tersebut butuh perhatian dari pemerintah agar lebih baik. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Sorong, rekan Aldi Tamge, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Aldi Tamge, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ganjar Pranowo telah datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023. Sebelumnya beliau dari Manokwari, Pulau Sinam, kemudian beliau datang ke Kota Sorong pada tanggal 20 November 2023 itu. Kedatangannya sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Timur. Kedatangannya yaitu untuk menyapa warga di kilometer 8 Kota Sorong. Kedatangannya di Bandara Kota Sorong, Domino Eduardo Osok disambut oleh para warga ataupun relawan Pagama, pasangan Ganjar Mahfud MD di Bandara Domino Eduardo Osok. Tidak hanya itu, antusias masyarakat yang ada di Bandara Domino Eduardo Osok pun menyoroti Ganjar Pranowo yang kunjungannya datang ke Kota Sorong. Kemudian selepas daripada kunjungannya ke Kota Sorong, di bandara beliau langsung mengunjungi ke masyarakat Kokoda atau Imeko di kilometer 8 Kota Sorong. Pada saat sampai di tengah-tengah masyarakat Imeko di Kokoda Kota Sorong, beliau mendengar aspirasi dari masyarakat, yang mana beliau mendengar salah satu warga yang memberikan aspirasinya, dan beliau sangat mendengar aspirasi dari masyarakat yang memang pada saat itu kunjungan itu disambut juga oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Duberai, Dewan Adat Paul Vincent Wayor bersama Ketua Dewan Adat Timur dan lainnya. Sesampainya di sana, beliau telah berterima kasih juga kepada para masyarakat Imeko yang hadir pada saat itu, dan beliau mendukung dan akan membantu kepada masyarakat karena beliau mengatakan beliau belum jadi pemerintah untuk saat ini. Insya Allah ke depannya kalau Tuhan mengizinkan maka beliau jadi pemerintah. Ucapnya seperti begitu.
Baik rekan Aldi Tami, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama calon Presiden Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, khususnya keluarga kami yang ada di Kokoda. Kami sudah banyak mendengarkan cerita. Kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan Bapak Ibu secara langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada. Tentu kami akan minta bantuan baik dari kepala suku, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan aktivis untuk bisa kita berjuang bersama-sama. Saya akan upayakan beberapa hal untuk berkomunikasi dengan pemerintah karena hari ini saya bukan pemerintah. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kalau Allah mau kasih petunjuk, Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Ada banyak saudara-saudara kita yang rezekinya lebih dibanding kita. Mereka sebenarnya keinginan besar. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat, simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa, 21/11. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih, Uncen, di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa, 21/11 siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Kami dari BEM FKM tegas menolak kuliah umum yang diberikan oleh Ganjar, ujar orator lainnya. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Uncen didirikan untuk mendidik dan mengajar agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, bukan berpartisipasi dalam kampanye politik praktis lalu terjerumus, ujarnya kepada tribunpapua.com. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus, OTSUS. Papua, hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus. Kedatangan Ganjar Pranowo di Papua menuai dua aksi yang berbeda. Saat Ganjar tiba di Papua, dirinya disambut masyarakat simpatisan dan anggota PDIP. Dilansir dari wartakotalive.com, Ganjar disambut antusias oleh warga pada Selasa 21 November. Saat keluar dari bandara, Ganjar disambut dengan tarian selamat datang. Sejumlah warga juga antusias meminta swafoto dengan capres PDIP itu. Ganjar mengunjungi Sorong, Manokwari, Raja Ampat untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ganjar menjadi pusat perhatian di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Namun di sisi lain, puluhan mahasiswa Universitas Cendrawasih atau Uncen di Jayapura justru menggelar aksi demo. Mahasiswa Uncen itu melakukan demo menolak Ganjar memberikan kuliah umum. Masa aksi demo tersebut terdiri dari BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMF. Sejatinya Ganjar dijadwalkan memberikan kuliah umum di Uncen pada Selasa 21 November siang. Namun mahasiswa memblokade jalan sembari melakukan orasi secara bergantian. Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap Ganjar serta politik praktis di kampus. Ketua BEM FH Uncen, Yanes Hisage, menegaskan kampus bukan tempat kampanye politik praktis. Hisage mengatakan mereka menolak Ganjar karena bertepatan dengan adanya surat edaran Gubernur Papua soal hari lahirnya otonomi khusus atau OTSUS Papua. Hal itu menjadi alasan BEM Uncen menolak semua calon presiden memberikan kuliah umum di kampus.
Ganjar Pranowo menyatakan akan memprioritaskan sumber daya manusia di Papua. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Selasa 21 November. Soal prioritaskan SDM Papua itu disampaikan Ganjar seusai menyerap aspirasi dari kelompok pendukungnya soal pendidikan di Papua yang belum merata. Ganjar mengatakan bahwa Papua sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang baik. Namun akses pendidikan di Papua belum menjangkau seluruh wilayah. Ganjar mengklaim bahwa ia sudah mendapatkan data mengenai kurangnya akses pendidikan di Papua. Capres dari PDIP itu berjanji akan mencarikan solusi demi mengatasi persoalan sumber daya manusia di Papua. Ganjar mengatakan bahwa pembangunan SDM di Papua menjadi salah satu prioritas yang akan ia kerjakan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menari bersama ribuan masyarakat Sorong, Papua ketika berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin, 20 November 2023. Kedatangan Ganjar disambut secara adat dengan penyematan kain merah hingga penginjakan kaki ke piring sebagai simbol penghormatan terhadap tamu spesial yang datang. Setelah penyambutan secara adat, mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian bersama dengan warga berjalan kaki mulai gerbang masuk kelurahan hingga ke pertengahan kelurahan. Musik dan nyanyian khas Papua mengiringi langkah Ganjar dan akhirnya Ganjar pun ikut menari khas Papua bersama warga. Dengan sepenuh hati dan sekaligus mendukung dan memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Amin. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak untuk sebelum berangkat ke tempat kami persilakan Bapak ada sakral adat yang akan dibuatkan oleh petugas atau pengamanan kami yang telah disiapkan dan sekaligus juga menginjak piring sebagai tanda bukti adat Imeko untuk menerima dan mempersilakan mengunjungi kami di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat meriah sekali dan kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka. Insya Allah akan kita coba bantu untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan soal tidak hanya UNI, soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan carikan sifatnya program dan nanti tentu setelah selesai. Ya saya sebenarnya pengen semuanya dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini kami kepengen sekali untuk mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi. Kalau tadi ke Manowari, hari ini ke Sorong dan saya selalu ke Sorong daerah-daerah seperti ini dan saya terima kasih diantar dan ditunjukkan oleh kawan-kawan. Ini menarik untuk mengingatkan diri saya. Ya. Melihat situasi di kota tersebut, ya, perhatian diselesaikan. Saya datang ke sini tidak perlu tenda. Oke, siap. Kami butuh teman-teman yang bisa menyampaikan langsung. Kita berpanas-panas bersama, kita berhujan-hujan bersama. Itulah kami. Dan tadi sudah kita daftar. Mana yang bisa kita selesaikan hari ini kita selesaikan. Oke, siap. Yang belum kita programkan. Oke. Alhamdulillah.